Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Ramadan, NPM 2150200035. Saya di sini akan menjelaskan tentang diskusi kelompok saya tentang filsafat klasikal. Hasil kerja kelompok di sini ada latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Nah, latar belakang di sini ada temanya menerapkan filsafat pendidikan sekolah. Di sini juga ada masalahnya pelecehan seksual di lingkungan sekolah, dan ada juga solusi atau konsep. Poin pertama, peserta didik. Poin kedua, tenaga pendidik. Poin ketiga, orang tua. Poin keempat, teman. Poin kelima, lingkungan. Poin keenam, etika. Poin ketujuh, agama. Nah, di sini judulnya pelecehan seksual pada peserta didik. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebabnya utama terjadi pelecehan seksual pada peserta didik? Mungkin ini pembahasan yang pertama. Yang tadi, apa penyebab utama terjadinya pelecehan seksual pada peserta didik? Mungkin yang pertama, rangsangan seksual dari aksi dan pornografi yang tidak terkendali. Yang kedua, dalam pergaulan sosial, kelompok atau geng, kekerasan seksual dengan berlandaskan kekuasaan, di mana yang kuatan menyerang yang lemah. Poin ketiga, orang tua lengah dalam mengawasi lingkungan pergaulan anak. Orang tua yang tidak membekali anak etika bergaul dan mengajarkan rasa malu jika auratnya terbuka. Keteledoran orang tua memberi pakaian minim kepada anak-anak perempuan. Mungkin seharusnya orang tua lebih mengawasi anak tersebut biar pergaulannya tidak negatif. Di sini ada pembahasan kedua, dampak apa yang akan terjadi pada peserta didik. Berdasarkan memberikan efek trauma pada anak, hal ini muncul disebabkan karena ketidakmampuan anak dalam melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan pelaku terhadap dirinya. Poin pertama ada dampak fisik. Dampak fisik mungkin bakal mengakibatkan gangguan pola tidur, gangguan pola makan, imunitas tubuh menurun, ketidaknyamanan, dan nyeri pada bagian kelamin. Poin kedua ada dampak psikologis. Menyendiri, mungkin bakalan menyendiri, trauma, menyakiti diri sendirinya, gelisah, merasa rendah diri, bahkan depresi, mudah tersinggung bila ada perkataan orang lain yang tidak mengenakan, dan konsentrasi belajar menurun. Nah, di sini juga ada dampak sosial. Malas mengikuti kegiatan sekolah, sulit mempercayai orang lain, malas berinteraksi, prestasi menurun, menjauhi teman, kehilangan kebiasaan positif seperti mungkin olahraga dan lain-lain beres-beres. Penyalahgunaan obat terlarang dan kemungkinan menjadi pelaku kekerasan seksual. Pembahasan ketiga, bagaimana cara mengatasi peserta didik agar terhindar dari pelecehan seksual. Mungkin cara mencegah dan mengatasi perilaku agar terhindar dari pelecehan seksual itu edukasi tentang bahaya pelecehan seksual dan melindungi diri dari bahaya, dan tidak mampu juga percaya dengan orang yang tidak dikenal. Membiasakan perilaku mencegah dalam keseharian secara konsisten
Tanamkan keimanan, keibadahan, dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Yang poin kelima, gunakan pakaian sewajarnya saat bepergian. Mungkin gunakan pakaian sewajarnya saat berpergian itu mungkin pakaiannya yang tertutup, jangan terlalu menonjol lah auratnya. Terus yang poin keenam, bersikap tegas terhadap perilaku catcalling, panggilan-panggilan menggoda. Tubuhku adalah milikku yang harus dijaga dan dilindungi. Ya, karena yang poin ketujuh, jika mendapati perlakuan pelecehan berupa kesentuhan pada beberapa bagian tubuh, segera berganti posisi dan bagus secara tegas hingga banyak orang memperhatikan agar perilaku menghasilkan aksinya. Poin 8, bekali diri dengan kemampuan bela diri praktis atau self defense. Yang poin ke-9, jika mendapatkan perlakukan pelecehan, jangan diam dan segera laporkan ke pihak yang berwajib atau ke keluarga juga bisa. Nah, di sini juga ada kesimpulan. Dari hasil pembahasan terhadap masalah pelecehan seksual yang di atas itu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Yang ke-1, faktor penyebab terjadinya sebuah perilaku pelecehan seksual disebabkan oleh kurangnya perhatian, kasih sayang dari pihak keluarga, dan pergaulannya terlalu bebas. Mungkin bergaul itu harus pilih-pilih dulu, karena tidak semua orang itu baik atau tidak semua orang itu buruk. Yang poin kedua, perilaku pelecehan seksual mengakibatkan dampak pada korban maupun pelaku, seperti dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Yang tadi yang dijelaskan yang di atas itu. Yang poin ketiga, untuk mencegah terjadinya tersebut, maka dari itu sebagai tenaga pendidik harus mengedukasi peserta didik agar mengetahui hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan kepada dirinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.